Amrullah, berusia 25 tahun, beralamat di Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, berprofesi sebagai kuli bangunan, merupakan penyandang disabilitas karena kecelakaan kerja, yaitu tersengat listrik sewaktu bekerja bangunan di Desa Lawe Pangkat, Kabupaten Aceh Tenggara, pada bulan April 2019 silam. Akibat dari kecelakaan kerja tersebut, ia harus kehilangan kedua tangan dan kaki sebelah kiri harus diamputasi karena terluka parah. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melalui pihak Rumah Sakit Umum Daerah Haji Sahuddin Kutacani dan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara terus berupaya mendampingi Amrullah dari mulai pengobatan hingga ia mendapatkan bantuan tangan dan kaki palsu. Selama proses permohonan, pengukuran, hingga pemasangan tangan dan kaki palsu Amrullah, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara terus mendukung dan mendampingi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Dan hari ini, Jumat 1 November 2019, sepulang dari Banda Aceh untuk proses pemasangan tangan dan kaki palsu, Amrullah yang didampingi oleh Dinas Sosial berkunjung ke kediaman Wakil Bupati Aceh Tenggara untuk menyampaikan rasa terima kasih. Berikut laporan kami. Pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Agara. Hari ini Jumat 1 November 2019, kita sedang berada di pendopo Wakil Bupati Aceh Tenggara. Nah, di sini bersama Bapak Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara dan salah satu masyarakat Aceh Tenggara yang menyandang disabilitas. Nah, apa tujuannya kita di sini? Nah, kita akan bertanya-tanya nanti dengan Bapak Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara. Ya, sebelumnya Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, hari ini kan adalah tujuannya dalam rangka ucapan terima kasih begitu ya Bapak oleh Abang Amrullah penyandang disabilitas kepada pemerintah daerah, yaitu Bapak Wakil Bupati Aceh Tenggara. Terkait apa bisa dijelaskan Bapak kepada masyarakat Aceh Tenggara? Jadi dalam rangka permohonan atau permintaan dan ucapan terima kasih saudara kita Amrullah, yang mana pada saat ini beliau sudah memiliki kaki dan tangan palsu. Hal itu pasti campur tangan pemerintah daerah, yang mana dari bulan Agustus saya sudah mengusulkan ke Provinsi Daerah Aceh untuk permohonan kaki dan tangan palsu beliau. Di bulan September kami dipanggil berangkat ke Banda Aceh bersama Amrullah dan istrinya juga untuk pengukuran kaki dan tangan palsunya. Alhamdulillah Oktober tanggal 30 kami harus sudah juga berada di Provinsi Aceh untuk pemasangan kaki dan tangan palsunya. Bisa dijelaskan mungkin sama masyarakat Aceh Tenggara ini, Abang Amrullah ini bisa menyandang disabilitas karena apa Pak? Ya, beliau ini kena sengatan listrik. Begitu kerja, beliau kan adalah kuli bangunan, yang mana pada saat itu beliau sedang memegang rangka baja katanya, yang kejadiannya di bulan April 2019 di Desa Lawe Pangkat. Dan di situ antara jarak dia sama tegangan tinggi itu sekitar 2 meter. Jadi beliau ini diisap sama listrik itu. Jadi selama ini pengobatannya itu sebelum dapat tangan dan kaki palsu ini bagaimana, di mana Pak? Ya, menurut keterangan dari Amrullah, mereka berobat di rumah sakit umum kita dan ditangani sampai selesai diamputasi tanpa ada biaya apapun. Nah, jadi kira-kira dari proses Bapak mendampingi Abang Amrullah ini begitu ya Bapak, adakah kira-kira kendala? Karena kan begitu cepat ya prosesnya kalau kita lihat dari mulai Agustus dan sekarang Oktober. Begitu cepat, bagaimana bisa diberitahu mungkin ada kendala apa dan apa upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah Aceh Tenggara melalui Dinas Sosial pastinya Bapak di provinsi? Itulah yang saya katakan, kita berkehendak, kita berencana, Tuhan yang menentukan. Saya pun nggak nyangka ini cepat ini bisa terrealisasi, dan yang pada awalnya saya menelpon dari Provinsi Aceh untuk
permohonan kaki dan tangan palsunya, dia bilang dibuat aja Pak, nanti 2020 kita ukur. Harusnya 2020 Iya, begitu. 2020 nanti kita ukur. Cuman Allah berkata lain, di bulan 9 kami dipanggil untuk pengukuran. Kenapa? Karena ada kabupaten lain yang batal. Yang batal saat itu untuk berangkat ke Banda Aceh. Kami pun memang sangat bersyukur begitu saya sampaikan berita sama mereka. Mereka pun tidak bisa berkata-kata lagi. Ya Allah, terima kasih ya Allah, itu hanya ucapan mereka. Nah itu kira-kira tangan dan kakinya apakah sekali langsung diberikan begitu, apakah bagaimana Pak? Iya, nggak sampai situ ya. Ujian sama saya kan. Saya sebagai kabit rehabilitasi sosial, mungkin ini ujian sebagai mengemban jabatan ini. Begitu sampai ke Banda Aceh, mereka juga menyaksikan saya mengelobi kemitraan dari Kementerian Sosial bahwa hanya ditanggung itu satu Satu dari tubuh. Apa tangan? Dari tubuh, bisa tangan, bisa kaki. Oh, iya. Jadi satu per orang. Ya Allah, ini ujian lagi kan. Begitu langsung saya ketemui mitra dari kementerian itu ialah Yayasan Tali Kasih kalau nggak salah. Saya Emang minta. aturannya begitu Pak? Iya, Satu? aturan begitu. Mereka juga menyaksikan setiap orang dapat satu. Iya. Bukan dari kita aja, semua kabupaten lain berkumpul di sana. Hanya satu kaki yang diukur. Jadi saya minta bermohon kepada mereka ini warga kita Kabupaten Aceh Tenggara yang tidak mampu. Mohonlah Pak, saya kirim, mohonlah Bu, saya diukur juga kedua tangannya. Kenapa demikian? Anggap aja lah si Amrullah ini mewakili 3 orang, saya bilang. Saya bermohon, ya dipenuhi, mungkin dibukakan sama Tuhan juga pintu hatinya. Pak, ya? Iya, jadi iya Pak, bisa saya bantulah. Cuman yang kedua tangannya ini dari yayasan katanya. Langsung dari yayasan. Berarti dibilang. kaki dari Kementerian Sosial Iya. dan kedua tangannya dari yayasan. Iya. Dan terus Pak? Ya, saya bahagia juga Bu ya, menyampaikan juga kabar mereka, udah langsung diukur katanya begitu. Pada hari itu juga? Iya, pada hari itu juga diukur tangannya juga sama kakinya. Kemudian pemasangannya kapan Pak? Pemasangannya kami harus berada di sana tanggal 30 Oktober. Kemarin ya Pak? Kemarin, ini baru pulang tadi pagi nyampe ya Mullah ya. Di tanggal 1 ini kami pulang dari sana tanggal 31 Oktober, nyampe ke Kutajane tanggal 1 November. Yaitu sorenya saya menyempatkan diri, Bapak bawa kami tempat wakil, yaitu kenapa untuk mengucapkan terima kasih. Itulah tujuan kami kemarin. Berarti panjang sekali perjalanannya Iya, Pak ya panjang sampai saat ini. Terima kasih untuk Bapak. Dan sekarang saya mau bertanya nih sama Abang Amrullah ya Bang ya. Bagaimana perasaannya Bang sampai hari ini setelah kemarin melalui banyak ujian dari mulai pertama kejadian sampai saat ini Abang sudah mendapatkan bantuan kedua tangan dan kaki palsu? Perasaannya campur aduk lah di situ semuanya. Senangnya di situ, teringatnya pun waktu ada tangan kaki di situ semua. Terus apa ini yang ingin Abang sampaikan, mungkin selama ini udah didampingi begitu ya dari awal sampai sekarang, sama mungkin terkhusus untuk Dinas Sosial dan Bapak Kabit Rehabilitasi Sosial ini? Saya cuma bisa mengucapkan terima kasih banyak lah atas jasa-jasa Bapak Kabit dan semua pemerintah ini, pemerintah Aceh khususnya. Itulah cuma bisa saya sampaikan, itu meminta terima kasih. Kalau saya boleh tanya ini secara langsung sama Abang, bagaimana kira-kira pendampingan pemerintah daerah Aceh Tenggara terhadap Abang selama melalui masa-masa itu? Kayak mana pendampingannya? Maksudnya nih, apakah selalu mendukung, selalu menguatkan begitu? Selalu mendukung lah, selalu menguatkan, selalu mensupport saya. Terus motivasi Abang pada saat itu apa? Maksudnya apa yang membuat Abang tuh semangat lagi untuk bisa melewati ini semua sampai hari ini ya Allah menjawab doa-doa Abang? Terutama istri dan anak saya yang support saya. Itulah semangat istri saya jadi semangat. Nah, dulu pekerjaan Abang sebagai apa? Sebagai buruh bangunan juga. Jadi karena setelah kejadian ini kira-kira bagaimana ke depannya? Apa mungkin ada harapan tertentu sama pemerintah daerah untuk membantu Abang mungkin dari segi perekonomian? Kami mengharapkan sedikit usaha lah biar bisa menghidupi anak kami.
karena anak kami masih kecil. Karena kalau untuk kembali bekerja Bekerja luar nggak mungkin nggak Bang ya. mungkin, nah. Jadi coba Abang sampaikan saja mungkin apa harapannya sama pemerintah daerah untuk membantu Abang. Harapan saya untuk ada usaha sedikit lah biar bisa membantu keluarga saya, biar bisa saya menafkahi anak dan istri saya. Kepada pemerintah, ya, itu aja harapan saya, biar bisa saya menafkahi anak dan istri saya. Ya, terima kasih Terima Abang. kasih. Semoga tetap kuat. Dan di sini ada istrinya dari Bang Amrullah ini. Kakak, bagaimana nih? Apa yang ingin kakak sampaikan dulu mungkin? Saya dan suami sangat bahagia. Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kabid Rehabilitasi dan pemerintah seluruh Aceh Tenggara yang sudah mensupport kami, yang sudah memberi kami semangat sehingga suami saya mendapatkan tangan dan kaki palsu. Selama ini ikut selalu mendampingi suaminya. Alhamdulillah selalu. Terus biaya itu siapa yang nanggung? Kan pergi ke sana kemari itu. Alhamdulillah pemerintah cukup memperhatikan kami. Jadi kami mendapat dari pemerintah. Berarti tidak sama sekali ya mengeluarkan ongkos atau apa untuk pergi? Tidak. Tidak. Apa harapannya, Kak? Saya nggak bisa nyapanya. Semoga seperti yang diminta suami, semoga kami bisa usaha seperti jualan. Saya berharap semoga pemerintah bisa memberi kami modal untuk berjualan karena semua sudah selesai. Suami saya sudah menjalani semuanya dari nol sampai habis, sampai sembuh, sampai sembuhnya tangan dan kaki. Jadi kami memikirkan usaha untuk menghidupi anak saya. Wabarakatuh pemirsa. Nah tadi setelah kita berbincang-bincang dengan Bapak Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara dan Bang Amrullah selaku penyandang disabilitas karena kecelakaan kerja masyarakat Aceh Tenggara. Nah sekarang Pak Wakil Bupati Aceh Tenggara sudah menyambut kedatangan daripada Bang Amrullah di kediamannya. Sekarang kita ingin menanyakan bagaimana tanggapan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bagaimana Pak? Hari ini di samping Bapak begitu ya, sudah hadir Bang Amrullah di sini, dia berniat untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah daerah atas dukungan dan bantuan support selama ini, selama dia menjalani masa-masa kritis hingga saat ini dia sudah mendapatkan kedua tangan dan satu kaki palsu begitu Bapak. Bagaimana, silahkan Bapak. Ya, terima kasih semua rekan-rekan atas partisipasi yang telah membantu adinda kita. Alhamdulillah yang beberapa waktu yang lalu beliau ini kecelakaan. Dalam kecelakaan beliau ini tidak ada BPJS, kemarin tidak ada BPJS ketenagakerjaan. Jadi melalui kasus ini kita himbau ke semua masyarakat yang bekerja begitu kan, uruslah BPJS ketenagakerjaan sehingga ini lebih memudahkan bila ada kecelakaan seperti Dinda yang terjadi yang beberapa waktu yang lalu. Nah, karena tidak adanya BPJS kemarin, artinya pemerintah daerah ikut andil dalam penyelesaian permasalahan daripada adinda Amrullah ini. Jadi daerah ikut membantu perawatan di rumah sakit umum, dan selebihnya kita selaku pemerintah memperhatikan masyarakat kita kejadian seperti ini. Nah, dari ini kami instruksikan ke dinas sosial untuk menindaklanjuti daripada apa yang dialami dan keadaan daripada adinda ini begitu. Jadi kepada dinas sosial terus tindak lanjuti ke provinsi sehingga provinsi pun membantu daripada adinda ini. Dan beberapa waktu lalu kami mengirimkan ke provinsi dengan keluarga, kita fasilitasi sehingga sampai di provinsi
tidak disambut baik dari dinas provinsi dan mengukur tangan palsu dan kaki palsu. Dan alhamdulillah respon ini dan kerjasama semua pihak, terutama dinas sosial, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi atas respon terjadi seperti ini. Kiranya ke depan bila ada kasus-kasus seperti ini, sekecil apapun, saya harapkan instansi yang terkait untuk merespon dan peka terhadap pelayanan kepada masyarakat dan arif bijaksana. Harapan saya ke depan ini. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada Bang Amrullah sendiri, Pak? Ya, saya sampaikan kepada Dinda Amrullah, ini kecelakaan gitu kan, ini sebuah tragedi yang tidak pernah kita minta dan idamkan, ya malah nggak bisa ditolak gitu kan, ya untung pun nggak bisa diminta. Ini adalah sebuah proses kehidupan. Jadi nanti ini harapan saya cobalah kuat dan tabah menghadapi ini, dan apa-apa yang bisa kami bantu tentang kreativitas dan aktivitas daripada Dinda di dinas sosial, kami suruh tetap mendampingi, membantu, dan apa yang bisa dilakukan untuk menempuh hidupnya ke depan gitu kan, untuk ini ke depan. Dan kita perhatikan tempat tinggalnya, usahanya, apa yang bisa. Jadi kita harapkan kepada istri beliau, gitu kan, istri beliau dan masyarakat di sekitar beliau, tolonglah seperti saudara kita seperti ini, kita ikut serta kepekaan dalam situasi seperti ini dan peduli. Ayo kita peduli sesama, gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan dari kepedulian kita ini, Dinda Amrullah percaya diri dan bangkit semangat untuk kedepannya, untuk hidup seperti biasa. Tadi kan Pak, kita melihat begitu Pak ya, Bang Amrullah ini kan sudah tidak bisa lagi mungkin beraktivitas seperti sebelumnya. Ya. Jadi bagaimana mungkin perhatian pemerintah daerah sendiri Bapak? Mungkin Bapak bisa langsung mungkin menghimbaukan Bapak ke dinas-dinas terkait mungkin Pak untuk membantu keberlangsungan hidupnya ke depan, mengingat bahwa Bang Amrullah ini juga memiliki tanggungan anak begitu Pak ya. Bagaimana Pak? Ini barusan sudah saya ungkap, kita tetap perhatikan dan dinas sosial dan dinas yang lain, seperti dinas koperasi, dinas sosial, dinas perdagangan dan tenaga kerjaan, gitu kan. Itu semua yang kita himbau, dan bukan Dinda ini saja, begitu kan, dan semua masyarakat yang keterbatasan yang punya keterbelakangan. Ini kita tekankan kepada dinas sosial yang utama, yang lebih berwenang di sini, peka terhadap ini, begitu. Dan ini pun ya tetap kita kawal, begitu. Baik itu tempat tinggal dia dan pekerja apa yang bisa. Dan kita ini akan kita dorong, begitu kan. Dan seperti istri beliau, gitu kan, keluarga beliau, ini kan kita beri kemudahan. Kita beri seluas-luasnya kemudahan, sehingga Dinda ini tidak ke belakang, begitu kan, kepercayaan dirinya. Tidak merasa ditinggalkan. Ya, tidak merasa ditinggalkan, dengan sendirinya berangsur-angsur beliau ini akan percaya dirinya kembali, begitu kan. Dan kita himbau masyarakat di sekitarnya, tolong ini kita bangun bersama, sehingga ini bisa secepatnya pemulihan daripada situasi dan kondisi. Ya baik, mungkin satu lagi Bapak, ini kan kita melihat prosesnya kan begitu cepat ya Pak Kabid ya, dari Agustus Pak Kabid ya, Agustus sekarang Oktober sudah selesai ya Pak ya. Bagaimana Bapak melihat kinerja dinas sosial ini sendiri dalam mendampingi begitu, dan mungkin ini bisa dijadikan contoh begitu supaya kedepannya lebih peka lagi untuk hal-hal serupa seperti ini, supaya masyarakat itu merasa bahwasanya pemerintah itu selalu ada sama masyarakat begitu Pak. Ya, kita selama ini kita pantau untuk kasus-kasus Dinda Amrullah ini ya, dinas sosial terus aktif mendampingi beliau, mulai dari setelahnya kita tahu di rumah sakit, terus kita menahkan kepada direktur rumah sakit, langsung direktur rumah sakit
juga keluari menangani langsung begitu kan, bahkan Bapak Bupati langsung. Banyak berarti peran-peran. Iya, ini orang justru karena belakang. itu makanya kita minta terima kasih. Nah, terutama kepada Bapak Bupati yang pertama yang menginstruksikan dan memanggil direktur untuk menangani itu langsung. Nah, karena kebetulan kemarin orang tua beliau dengan istri beliau yang datang ke tempat kediaman Bapak Bupati. Nah, jadi begitu datang Bapak Bupati, respon Bapak Bupati panggil terus direktur rumah sakit untuk diperintahkan untuk melaksanakan melayani semaksimal mungkin gitu. Sehingga ini sampai sembuh, sehingga sembuh dinas sosial mengambil bagian dan mendampingi sampai terwujudnya yaitu tangan kedua belahnya dan kaki satu kiri. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Nah, di sini juga ada Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara. Bagaimana Bapak? Apa yang disampaikan dalam kesempatan ini? Terima kasih. Kami dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara tentunya ini adalah sudah menjadi tugas kami untuk melayani masyarakat, untuk mendampingi masyarakat seperti Adinda Amroah ini. Tentunya ini tidak terlepas dari arahan pimpinan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, dan sudah beberapa kasus sebenarnya yang sudah kita tangani. Bukan ini saja begitu. Termasuk kemarin juga Pak Bupati sudah memberikan ada kereta becak untuk disabilitas juga. Kemudian sebelumnya kita juga sudah memberikan Quran Braille untuk netra gitu. Dan ini alhamdulillah Adinda Amrullah juga sudah kita dampingi dari awal beliau datang kepada kita dan kita dampingi sehingga pada hari ini ya alhamdulillah sudah tercapai dan sudah dapat apa yang dia inginkan. Mudah-mudahan ini kita harapkan kepada Adinda ya ke depan tetap merasa optimis dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dengan biasa. Kami tetap menerima apa usulan-usulan nanti ke depan, yang termasuk alhamdulillah kita sudah komunikasi dengan Betumal untuk membuat atau merehab rumah atau unit, insya Allah ini pun kan kami teruskan nanti bagaimana perkembangannya. Dan juga kami mengharap kepada masyarakat kepada Aceh Tenggara khususnya, kalau ada kejadian seperti ini kami siap terbuka Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara untuk mendampingi dan melayani dan dalam penyelesaian kasus-kasus disabilitas seperti ini. Nah, saya kira itu ya. Ya, baik, terima kasih Bapak. Nah, untuk Bapak Kabir Rehabilitasi Sosial Pak ya, Bapak yang selama ini mendampingi begitu, mungkin ada yang Bapak sampaikan dalam kesempatan ini Bapak? Ya. Tadi kan sudah diwawancarai saya kan, tapi ini tambahan sedikit seperti yang dibilangkan Bapak Wakil, Bapak Kadis tadi, ya, kami himbau juga kepada masyarakat yang ingin mempunyai kasus seperti disabilitas ini. Kita pun untuk 2020 sudah ada mengirimkan juga contohnya seperti anak dengan cacat berat. Itu kami dari Dinas Sosial mengirimkan 8 untuk pembuatan kursi roda khusus. Itu nanti akan diukur badannya juga dan akan dibawa ke Banda Aceh juga. Dan 1 tidak mempunyai kaki, itu kita juga minta untuk 2020 buatan kaki palsu. Ya, oke, baik, terima kasih Bapak. Nah, untuk Bang Amrullah sendiri nih Bang, ini Abang sudah kesampaian ini niatnya untuk bertemu langsung dengan Bapak Wakil Bupati Aceh Tenggara. Silakan, ada mungkin yang ingin disampaikan. Ya, saya sampaikan tadi lah minta terima kasih sama Bapak Bupati dan Wakil Bupati, Dinas Sosial, semuanya lah yang telah support saya, yang menyemangati saya hingga sampai akhir ini saya bisa mendapatkan kaki palsu, tangan palsu. Impian saya udah istilahnya walaupun nggak sepenuh tercapai, sudah istilahnya bisa dimanfaatkan ya. Iya. Mungkin bisa diungkapkan harapannya itu. Menutupi kekurangannya, Ya. walaupun tak sesempurnanya ya. Ini harapan
harapan saya Pak ada satu lagi nih, Pak, Ya, kan. ya, Itu kan saya mempunyai tanggungan Ya. anak dan istri. ya, Saya kan nggak bisa seperti biasa lagi. Ya, ya, Nah, kan saya kan butuh usaha lah Pak. ya, Saya minta bantu kan usaha dan apa bantuan pemerintah lainnya tolong dimasukkan Pak. Ya. Kayak omong Bapak tadi lah. Ya. Nanti kita begini kan, coba nanti si Amrah sama istri lihat keadaan lokasinya atau tempatnya, apa usaha cocok nanti. Iya Pak. Jadi usaha cocok apakah usaha di rumah ataupun istri di mana usaha gitu kan. Nanti kita bantu Iya Pak. ya, Alhamdulillah. kita bantu. Oke, mungkin closing statement Pak terakhir ada yang diucapkan Pak? Ya. Terakhir ada yang Ya, disampaikan terakhir lagi, itu Pak? ya tetap kita motivasi. Tetap semangat Pak ya. Bisa semangat dan pesimis ya, Ya. tetap optimis. Insya Allah Jangan lupa mudah-mudahan. ibadah pastinya Pak. Ibadah, rajin salat, Ya. salat jangan tinggal. Di mana ada temuan, pasti ada jalan. Tidak ada suatu kendala halangan dalam keterbatasan itu. Selama kemauan itu ada cukup tinggi, pasti ada jalan. Gitu. Ya. Oke, nah berjuang terus ya. Semangat. Terima kasih banyak. Ya, oke. Ya, baik, terima kasih Pak semuanya. Ya, demikian pemirsa perbincangan kita malam ini dengan Bang Amrullah, penyandang disabilitas karena kecelakaan bekerja, dan Pak Wakil Bupati Aceh Tenggara, Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara, dan Bapak Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.